Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noven Azari, NIM 12050317592 dengan mata kuliah Interpersonal Skill. Saya dari kelas 4C. Yang pertama yaitu pengertian interpersonal skill. Pengertian menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Spitzberg dan Kupek, interpersonal skill adalah kemampuan seseorang untuk melakukan komunikasi yang efektif. Dan menurut Cerving, interpersonal skill adalah kemampuan untuk membangun dan menjaga hubungan yang efektif. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa interpersonal skill adalah kemampuan untuk berkomunikasi, berinteraksi, membangun dan menjaga hubungan dengan orang lain dalam berbagai keadaan dan situasi. Yang kedua adalah manfaat interpersonal skill. Yang pertama yaitu berkomunikasi dengan efektif. Komunikasi yang berjalan dengan efektif memungkinkan tugas dan pekerjaan di dalam kantor bisa diselesaikan dengan baik dan lebih cepat, karena dengan keterampilan interpersonal akan membangun hubungan dengan rekan kerja seperti saling bertukar ide, informasi, dan keterampilan. Yang selanjutnya yaitu peluang yang lebih luas. Hubungan yang baik dengan rekan kerja dan pimpinan perusahaan membuat lebih banyak peluang menarik di perusahaan tempat bekerja. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kredibilitas dan kepuasan pelanggan. Para pelanggan sangat suka dengan orang yang bersedia menjawab setiap pertanyaan mereka dan mau mendengarkan masukan tentang produk atau layanan yang ditawarkan. Dengan kemampuan interpersonal yang baik, membuat lebih mudah berinteraksi dengan konsumen yang menggunakan produk atau layanan dari perusahaan. Selanjutnya adalah keterbukaan akan menciptakan kepercayaan. Penelitian yang dilakukan oleh American Psychological Association menunjukkan bahwa 50% karyawan di Amerika Serikat tidak percaya dengan pimpinan perusahaan. Hal ini bisa terjadi karena pimpinan perusahaan tidak terbuka dengan karyawan yang dipimpinnya. Jika Anda seorang pemimpin di perusahaan, keterampilan interpersonal yang terlatih dengan baik akan membuat Anda lebih terbuka dengan karyawan. Hal ini selanjutnya akan berdampak pada kesetiaan karyawan untuk bekerja di sebuah perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah membina hubungan pribadi yang terjalin. Keterampilan interpersonal yang baik tidak hanya bermanfaat untuk membangun hubungan pribadi, tetapi juga penting untuk mempertahankan hubungan yang sudah lama terjalin. Dan yang selanjutnya adalah kesempatan menjadi pemimpin yang efektif. Menjadi seorang pemimpin membutuhkan banyak keterampilan yang perlu dikuasai dengan baik. Perlu pembinaan hubungan interpersonal untuk membangun kepercayaan lewat kejujuran. Mengembangkan keterampilan komunikasi agar bisa menjadi seorang pemimpin yang efektif. Selanjutnya adalah mengembangkan sifat empati di dalam diri. Empati yang ditunjukkan kepada orang lain akan membantu untuk menciptakan hubungan yang kuat dengan orang-orang yang ada di sekitar. Pribadi bisa memahami orang lain, akan menciptakan kesetiaan, meningkatkan moral, dan memfasilitasi komunikasi. Dan selanjutnya yang ketiga, ada cara meningkatkan interpersonal skill. Yang pertama adalah carilah mentor. Carilah seseorang yang kamu percayai, kagumi, hormati, serta memiliki skill interpersonal yang baik untuk kamu jadikan mentor. Dengan pengalamannya, kamu bisa meminta nasihat atau tips terkait cara meningkatkan interpersonal skills dan memajukan karir secara keseluruhan. Yang kedua adalah ikuti workshop atau kelas online. Ada banyak jenis workshop atau online course yang kamu ikuti sebagai cara meningkatkan interpersonal skill kamu. Ikutilah workshop tersebut dan praktikkan dalam keseharianmu di tempat kerja. Yang ketiga adalah amati orang-orang di sekitarmu. Lihat dan amati bagaimana orang-orang di sekitarmu menunjukkan interpersonal skill di tempat kerja. Gunakan hasil pengamatanmu terhadap orang-orang dengan interpersonal skills baik sebagai contoh untuk kamu terapkan pada diri sendiri dan interaksimu dengan orang-orang di sekitar pekerjaanmu. Dan selanjutnya adalah yaitu sering terlibat dalam kerja tim.
Cobalah untuk berinteraksi dengan orang-orang di tempat kerja. Ini akan menjadi salah satu cara meningkatkan interpersonal skill yang tepat bagi karir. Cari peluang yang memungkinkan kamu bisa bekerja dengan banyak tim yang berbeda. Dengan terlibat banyak kerja tim, kamu dapat meningkatkan skill interpersonal seperti komunikasi. Contoh komunikasi interpersonal yang dapat kamu asah, terutama saat kamu harus menyampaikan informasi, memahami instruksi, memberi pendapat, melakukan brainstorm, atau memecahkan masalah bersama tim. Selanjutnya yaitu jaga etika bekerja. Perhatikan etika dalam bekerja. Salah satunya dengan selalu disiplin, sopan, dan menghormati orang lain. Dengan menjaga etika dalam bekerja ini, kamu tidak hanya secara langsung meningkatkan interpersonal skills, tapi juga menjaga hubungan baik di tempat kerja. Yang selanjutnya adalah terbuka terhadap kritik. Tanyakan pada rekan kerja atau atasan terkait kritikan dari mereka yang bersifat membangun, terutama yang berkaitan dengan keterampilan interpersonal diri sendiri. Mendapatkan perspektif dari orang lain untuk menilai kualitas kerja dan keterampilan dalam bekerja dapat menjadi cara mengevaluasi diri dan meningkatkan interpersonal skills kamu. Latihlah kemampuan mendengar. Setiap kali terlibat dalam percakapan di tempat kerja, berlatihlah untuk menjadi pendengar yang baik. Perhatikan setiap perkataan, jaga kontak mata, dan berikan respon yang tepat. Dengan melakukan hal ini, kamu tidak hanya dapat melatih interpersonal skills, tapi juga dapat membuat lawan bicara selalu merasa dihargai. Selanjutnya adalah tunjukkan rasa percaya diri. Salah satu cara meningkatkan interpersonal skill yang penting dalam pekerjaan adalah dengan menunjukkan sikap dan rasa percaya diri di tempat kerja. Jangan ragu untuk menunjukkan ekspresi dan pendapat kamu selama masih sesuai batasan yang tepat. Selanjutnya adalah bersikap empati. Menempatkan diri pada posisi orang lain dapat memperluas perspektif kamu tentang berbagai hal. Tanpa empati, kesalahpahaman di tempat kerja bisa dengan mudah terjadi. Itu sebabnya untuk meningkatkan kemampuan interpersonal, cobalah untuk selalu memahami perasaan orang lain terlebih dahulu. Dengan menerapkan empati, kamu akan memiliki pemahaman yang dapat membantumu merespons situasi dengan tepat dan mengambil bagian dalam perilaku yang lebih membantu. Dan selanjutnya ada yang nomor 4, tips dalam menerapkan interpersonal skill. Yang pertama adalah smile atau tersenyum. Senyuman yang tulus keluar dari hati akan memunculkan energi positif pada orang lain dalam pergaulan. Wajah yang selalu terlihat ceria pasti bisa membuat orang lain ikut merasa senang dan tidak sungkan berteman dengan dan berkomunikasi dengan kita. Yang selanjutnya adalah apresiatif. Maksud dari apresiatif ini adalah mengasih atensi tinggi terhadap orang lain yang mengajak bicara. Misalnya dengan cara menjadi pendengar yang baik, selalu memberikan pujian, atau sebaliknya. Kritikan secara halus tanpa membuat orang menjadi marah apalagi tersinggung. Selanjutnya adalah perhatian. Cara ketiga ini untuk meningkatkan interpersonal skill adalah perhatian. Cermati apa saja yang terjadi atas diri orang lain. Momen-momen apakah yang selalu menjadikan orang itu bisa merasa bahagia, dan berikan sanjungan tulus kepadanya. Sebaliknya, ketika sedang berada dalam kesusahan, kasih dia dukungan dan bantuan. Yang keempat adalah menjadi pendengar. Jadilah pendengar yang baik. Selalu dengarkan pendapat orang lain dan pelajarilah semua maksud yang terkandung dalam pendapat tersebut, sehingga orang akan merasa dihargai. Melalui metode ini, orang lain juga akan memberikan penghargaan dan penghormatan balik kepada kita. Yang selanjutnya adalah nomor 5, kebersamaan. Dalam metode kelima ini, usahakan agar dapat menciptakan suasana menyenangkan di mana orang lain akan terdorong untuk bersedia bekerja sama. Jangan sekali-sekali membedakan antara teman yang satu dengan teman lainnya. Hindari pembicaraan tentang orang lain di belakangnya dan tindak lanjuti jika ada saran dari mereka. Selanjutnya adalah mengatasi konflik.
apabila terjadi sebuah masalah atau konflik dalam pergaulan, usahakan untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya. Jaga agar konflik tidak membesar apalagi melahirkan masalah-masalah baru yang justru memperkeruh keadaan. Kemudian jika ada konflik di mana kita tidak terlibat di dalamnya, bantu mereka secara adil dan bijaksana melalui diskusi. Yang ketujuh adalah komunikasi. Kunci ketujuh dari peningkatan interpersonal skill adalah komunikasi. Perhatikan apa saja yang ingin kita katakan dan bagaimana cara menyatakannya. Komunikator yang baik harus bisa menghindari kesalahan persepsi terhadap orang-orang sekitar dengan perkataan yang jelas dan mudah dipahami. Yang kedelapan adalah memberi hiburan. Jangan takut tampil sebagai sosok yang dianggap lucu. Setiap orang selalu merasa senang apabila memiliki teman yang mampu memberikan hiburan. Kalimat-kalimat dan tindakan bernuansa humor merupakan media yang sangat efektif untuk memperoleh pergaulan. Namun tentu saja harus ada batas-batasnya, serta sesuai dengan kondisi dan situasi yang sedang berlangsung. Yang kesembilan adalah empati. Orang yang memiliki rasa empati tinggi merupakan sosok tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri saja. Tinggalkan sikap egois tinggi karena hal ini hanya akan menimbulkan kerugian baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Saat sedang ada masalah, jangan hanya memandangnya dari sisi pendapat pribadi saja, namun juga pendapat dan perasaan orang lain. Yang ke-10 adalah hindari keluhan. Betapapun berat masalah yang sedang dihadapi, jangan mudah mengeluh apalagi secara terus-menerus merengek dan minta bantuan pada orang lain. Yakinlah setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya selama mau berusaha. Apabila terlalu sering mengeluh, bukannya merasa iba, orang justru akan kehilangan rasa simpati kepada kita. Boleh saja mengeluh, tetapi berada pada batas-batas yang saja. Jikapun berkeluh kesah pada orang lain, mintalah pendapat atau saran terbaik. Tidak pasrah begitu saja. Oke, baiklah, itulah hasil presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.